Your cash and your rocks, boys. You killed Isabel. Pada saat itu, sebuah operasi militer Inggris di Afghanistan mengalami kegagalan. Di tengah kekacauan ini terdapat satu unit yang dibantai dengan sangat kejam. Hampir semua pasukan khusus tewas di tempat, kecuali Sersan Joseph Smith. Dia merupakan perwira paling kuat di antara mereka. Namun gara-gara pembantaian tersebut, Joseph menjadi lepas kendali dan mulai menembakkan senjata tanpa target yang jelas. Dari kejadian itu, Joseph divonis mengalami stres, dan dia pun akhirnya ditangani oleh pihak militer. Namun dia memilih untuk kabur, yang membuat Joseph akhirnya menjadi buronan militer karena dianggap terlalu berbahaya. 1 tahun berlalu, Joseph kini hidup menjadi seorang gelandangan. Dia juga punya teman yang sudah dia anggap seperti adiknya sendiri. Dia bernama Isabel. Hampir setiap hari, Joseph dan gelandangan lainnya harus berhadapan dengan para preman yang terus-terusan merampas barang milik mereka. Tidak hanya merampas, preman ini juga seringkali membuli dan memukuli mereka. Sampai ketika Isabel akan diperkosa. Saat itulah Joseph melawan para preman itu demi membela Isabel. Setelah melawan para preman itu, Joseph lalu berlari ke arah gedung apartemen untuk bersembunyi dari para preman yang mengejarnya. Dia lalu bersembunyi di dalam sebuah rumah kosong. Setelah situasi aman, Joseph berkeliling di rumah itu untuk memastikan tidak ada siapapun di dalamnya. Di sisi lain, Isabel sedang menunggu kehadiran Joseph. Namun tiba-tiba preman itu kembali datang dan langsung menodongnya dengan pisau. Sementara itu, Joseph memutuskan untuk mencukur rambutnya, lalu menggunakan pakaian pemilik rumah untuk menyamar. Namun sebelum pergi, Joseph mendengarkan sebuah rekaman singkat dari telepon rumah. Dan ternyata rumah tersebut adalah milik seorang fotografer bernama Damon yang sedang berlibur. Damon akan menetap di sana selama beberapa bulan. Mendengar itu, Joseph pun memutuskan untuk tinggal lebih lama sampai si pemilik pulang. Joseph juga mengambil kartu ATM milik Damon untuk bertahan hidup. Malam harinya dia mengambil uang dari rekening Damon untuk membeli obat-obatan terlarang. Di saat itu, Joseph kembali teringat kepada masa lalunya, saat dia mengamuk dulu saat di Afghanistan. Ingatan tersebut membekas dan menjadi trauma yang sangat berat baginya. Joseph lalu pergi mengunjungi salah satu temannya, yaitu Christina. Wanita ini adalah seorang biarawati yang pernah merawatnya dulu. Kini Christina bekerja sebagai relawan untuk mengurus orang-orang yang lanjut usia. Właściwie to było 2 dni temu, ale dziękuję bardzo. Kedatangan Joseph sempat membuatnya terkejut. Apalagi dengan penampilannya yang sangat berubah total. Christina mengira kalau Joseph telah merampok seseorang. Joseph lalu meminta bantuan Christina untuk mencari Isabel. Dia juga memberikan sejumlah uang kepadanya. Uang itu pun membuat Christina merenung. Di satu sisi dia sedang membutuhkan uang itu. Namun di sisi lain dia sangat takut kalau ini adalah uang hasil rampokan. Christina lalu melaporkannya kepada kepala gereja dan akan menyumbangkan semua uang tersebut. Tapi kepala biarawati di sana mengatakan kalau Christina boleh menggunakan uang itu, karena bagaimanapun Joseph memberikannya untuk keperluan pribadi. Christina akhirnya mengambil beberapa lembar untuk membeli sesuatu yang telah dia idamkan sejak lama, yaitu tiket konser balet. Tanpa berlama-lama, Christina langsung pergi ke pusat kota untuk membeli tiketnya. Sayangnya semua tiket telah terjual habis. Padahal pertunjukan masih lama. Penjaga loket pun menawarkan satu tempat untuk Christina, tapi harganya terlalu mahal. And how much is a box? Is £500. Di sisi lain, Joseph kembali mengingat pertempuran di Afghanistan. Dia bahkan sampai berhalusinasi. Tiba-tiba rumah Damon berubah menjadi medan perang yang membuatnya sangat panik. Joseph pun sempat lepas kendali pada saat itu. Tak berselang lama, Joseph akhirnya tersadar.
Semua bayangan di pikirannya tiba-tiba hilang begitu saja. Luka-luka dalam tubuh Joseph kembali kambuh. Dia pun segera menghubungi Christina untuk meminta obat. Jika dia pergi ke rumah sakit, maka dia akan ditangkap. Joseph juga mengatakan kalau dia telah kabur dari kesatuannya untuk menghindari persidangan militer. Mendengar yang telah dikatakan oleh Joseph, Christina akhirnya mau mengobatinya. Antibiotics you need. I got 2 broken ribs. If you drink alcohol with these, they won't work. I need Saat sedang mengambil obat, Christina tiba-tiba menyinggung tentang Isabel. Dia mengatakan kalau Isabel tidak pernah meminta makanan lagi di pusat relawan. Joseph yang mendengar itu pun mulai merasa khawatir. Dia akhirnya memberikan alamat rumah Damon kepada Christina untuk diberikan kepada Isabel. Namun biarawati itu pun justru menjadi curiga kalau Joseph telah membobol rumah orang. Keesokan harinya Joseph memutuskan untuk menempelkan pengumuman orang hilang. Dia berharap kalau dia bisa kembali bertemu dengan Isabel. Beberapa saat kemudian Joseph mendapatkan pesan suara dari Isabel. Di sana Isabel mengatakan kalau dia telah bekerja untuk para preman dan akan segera menemuinya. Look for me, I'm okay, and it'll just cause trouble. Thanks for looking after me, Joey. Namun sebenarnya Isabel merasa tertekan karena dipaksa sebagai wanita penghibur. Jika pada saat itu dia tidak ditodong oleh preman itu, dia mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Terlebih lagi, pria yang ada di belakangnya ini adalah seorang mafia. Dia bernama Max. 1 bulan kemudian Joseph semakin merasa nyaman hidup di rumah Damon. Tapi keberadaannya membuat para tetangga merasa terganggu. Mereka menuduhnya sebagai perampok dan akan melaporkan ke polisi. Beruntungnya Joseph bisa mengatasi itu semua. Di sini Joseph mengaku kalau dia telah diizinkan untuk tinggal di rumah ini. Walaupun begitu, lama-lama Joseph merasa bersalah kepada Damon. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan hartanya lagi. Joseph lalu mulai bekerja sebagai pelayan di restoran Cina. Suatu hari Joseph diperintahkan oleh atasannya untuk mengusir para preman yang ribut di restoran. Akan tetapi mereka justru malah menantang berkelahi Joseph. Mereka mungkin tidak tahu kalau Joseph adalah mantan pasukan khusus paling ditakuti di militer. Akhirnya para preman itu pun dihabisi oleh Joseph dengan sangat mudah. He's your fucking tit, man. Aksi dari Joseph itu disaksikan oleh pemilik restoran yang memiliki hubungan dengan mafia Cina paling berkuasa di Inggris. Mafia itu bernama Ming Choi. Dia memiliki banyak bisnis termasuk penyelundupan narkoba. Dan sekarang dia sedang membutuhkan sopir. Dan kebetulan Joseph mau menjadi bawahannya. Di sela-sela saat bekerja, Joseph selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi sekolah putrinya. Tapi dia tidak berani menyapanya karena merasa bersalah kepada anak dan mantan istrinya itu. Saat itu Joseph dipanggil oleh Ming. Di sana Joseph dinaikkan pangkatnya. Kini dia bukan hanya seorang sopir saja. Ming memanfaatkan kebrutalan Joseph untuk menjadi penagih hutang, sekaligus membasmi para pesaing bisnisnya. Seiring berjalannya waktu, Joseph semakin dipercaya oleh Ming. Selain itu, dia juga mendapatkan banyak uang dari pekerjaannya itu. Joseph menggunakan gajinya itu untuk menyumbangkannya kepada orang yang membutuhkan, terutama para gelandangan di jalan. Dia juga mulai rutin mengirimkan makanan kepada Christina untuk dibagikan kepada para lansia. Who wants pizza? Beberapa bulan kemudian, Joseph tidak sengaja bertemu dengan mantan istrinya. Dia pun terkejut saat melihat mantan suaminya yang berpenampilan seperti bos. Joseph lalu mencoba menenangkan mantan istrinya itu dengan memberinya sejumlah uang. Keesokan malamnya Joseph mengirim banyak hadiah beserta gaun untuk Christina. Dia berniat untuk mengajaknya makan malam sebagai bentuk terima kasih. Akan tetapi Christina malah mengembalikan gaun tersebut, karena biarawati tidak boleh mengenakan pakaian seperti itu. Selain mengembalikan gaun itu, dia juga memberitahu kabar buruk, di mana Isabel telah ditemukan tewas di tepi sungai. Christina lalu menunjukkan foto jasad Isabel. Melihat itu, Joseph lalu mengamuk. Di sisi lain, Christina juga kecewa kepada Joseph, karena di tubuh Isabel ada kandungan narkoba yang mungkin saja diedarkan oleh Ming. Artinya, Joseph juga bersalah atas kematian Isabel. Tapi walaupun kecewa, Christina tetap berusaha menenangkan Joseph. Dia juga menasihatinya agar kembali ke jalan yang benar.
Christina juga mengganti uang pemberiannya dengan yang halal. Harapannya agar Joseph mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Behind. I'm really sorry about Isabel. Saat Christina pergi, Joseph mengejarnya dan memberikan kembali gaunnya. Dia ingin Christina tetap menerima hadiah itu. Beberapa hari setelahnya, Joseph terus memikirkan kematian Isabel. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk balas dendam. Di suatu malam, Joseph mengejutkan mereka yang sedang membuli para gembel. Joseph lalu mengajar mereka dengan menggunakan sebuah sendok. Spoon. Akan tetapi Joseph membiarkan salah satu dari mereka tetap hidup, karena dia membutuhkan informasi tentang pembunuh Isabel. Preman itu lalu mengatakan kalau dia tidak tahu nama si pembunuh. Dia hanya tahu kalau pelakunya memiliki luka di dekat mata. Setelah mendengar itu, Joseph lalu melepaskan preman itu. Keesokan harinya, Joseph mengirimkan undangan galeri seni kepada Christina. Biarawati itu pun menepati undangannya. Dia bahkan mengenakan gaun yang diberikan oleh Joseph waktu itu. Sebenarnya tujuan Joseph mengundang Christina adalah untuk membicarakan tentang Isabel. Dia kemudian memberitahu ciri-ciri pembunuhnya, dengan harapan Christina bisa melaporkannya ke polisi. Namun saat mereka berbicara, tiba-tiba seorang pria mendekati Joseph. Dan ternyata orang itu adalah agen fotografi Demon yang mulai curiga kepada Joseph. Joseph lalu dengan segera mengajak Christina untuk keluar dari sana. Mereka berdua melanjutkan obrolan di sebuah gang kecil. The invitation you handed in at the desk was addressed to you. Di sini Christina yang sudah mabuk pun tiba-tiba menceritakan tentang masa kecilnya. Dia sangat menggemari tari balet. Selain itu, dia juga mengaku dia tidak percaya kepada Tuhan walaupun dia adalah seorang biarawati. Beberapa hari telah berlalu. Joseph kini kembali menjalankan perintah dari Ming. Kali ini dia harus menagih hutang dari mafia Italia bernama Paolo. Tetapi karena tidak bisa dibujuk dengan omongan, Joseph terpaksa harus menggunakan kekerasan. That money belongs to my family. Vincenzo, no! Akibat dari keributan itu, Joseph akhirnya dilaporkan ke polisi. Kabar ini juga terdengar oleh Christina yang sempat diinterogasi. Saat keadaan sudah aman, Joseph menemui Christina yang sedang kesal kepadanya. Di sini Christina mengatakan kalau Joseph adalah orang yang munafik. Di satu sisi dia berbuat jahat kepada orang lain, sedangkan di sisi lain dia ingin menegakkan keadilan untuk Isabel. Namun nyatanya Joseph memang tidak punya pilihan lain. Namun keduanya akhirnya berbaikan lagi. Christina juga menceritakan masa kecilnya di Rusia. Waktu itu dia pernah dizolimi oleh pelatih baletnya, yang membuatnya menjadi stres. Lalu di suatu ketika Christina memutuskan untuk membunuh pelatihnya itu. He began to do it when I was 10 years old. Semenjak kejadian itu, Christina dikirim ke gereja karena masih terlalu muda untuk dipenjara. Joseph yang mendengar itu pun merasa sangat prihatin. Akhirnya dia memutuskan untuk mengantar Christina pulang. Setibanya di gereja, Christina langsung menghadap kepala biarawati untuk mengajukan pindah dinas ke Afrika. Dia merasa bahwa pengabdiannya di London terlalu berat karena ada banyak gangguan. Christina ingin segera pergi dari kota tersebut. Di waktu yang sama, Joseph menemui Ming untuk menghadap ke bos besar. Di sini Joseph ingin meminta bantuannya untuk menemukan pembunuh Isabel. Setelah diselidiki, ternyata pelakunya pernah bekerja sama dengan bos besar. Dan pria itu ternyata adalah Max. Sebelum membalas dendam, Joseph harus menjalankan satu misi terakhirnya. Encryption is not too vague for you. We have a business to protect. 仲有冇啲咩需要？日語叫佢幫手。 Dia harus mengantarkan paket berisi imigran gelap yang diselundupkan di dalam kapal kargo. Meskipun tidak tega, Joseph tetap harus mengantarkan mereka demi membalaskan dendam Isabel.
Di sisi lain, di sana Max terlihat sedang menyiksa seorang wanita. Namun Max tidak sadar kalau ada suruhan bos besar yang menyusup. Wanita ini lalu mencari tahu informasi jadwal Max untuk diberikan kepada Joseph. Sementara itu, Joseph baru saja sampai di tempat penampungan. Dia segera menyerahkan para imigran gelap kepada anak buah Ming yang lainnya. Setelahnya, Joseph menerima sebuah informasi. Informasi itu adalah sebuah kartu undangan pesta yang diadakan oleh Max. Beberapa minggu kemudian, tepatnya tanggal 1 Oktober, Joseph meminta bantuan kepada Christina. Kali ini dia ingin difoto dengan menggunakan jas. Foto itu akan dikirimkan kepada putrinya agar dia dikenal sebagai orang baik. Christina pun membantunya dengan senang hati. You won't see her? Setelah berfoto, keduanya lalu mengobrol sambil bersenda gurau. Kemudian Christina mengatakan kalau dia akan pergi ke Afrika setelah itu. Christina ingin berpisah dengan Joseph secara baik-baik, yaitu dengan menonton konser balet bersama. Malam harinya Joseph mengunjungi rumah mantan istrinya untuk memberikan foto dan uang. Namun di sana dia disambut langsung oleh putrinya. Di sini Joseph tidak mau mengatakan tentang identitas aslinya. Dia hanya ingin melihat putrinya dan menggenggam tangannya. Lalu ketika mantan istrinya muncul, Joseph buru-buru pergi meninggalkannya. Joseph lalu pergi menuju pesta yang diadakan oleh Max. Padahal Christina sudah menunggunya di tempat konser balet. Akhirnya Christina pun menonton sendirian. Sementara Joseph tidak berpikir lama untuk menghabisi Max dan melemparkannya dari atas gedung. Semuanya dia lakukan demi Isabel. Talk to you for a minute. I was actually just thinking. Setelah kejadian itu, Joseph kembali terpantau oleh drone militer. Dia pun segera pergi untuk mencari tempat bersembunyi. Di sisi lain, Christina baru saja selesai menonton konser. Kemudian dia tidak sengaja melihat Joseph yang sedang tertidur di pinggir jalan. Pada saat itu, Joseph menceritakan apa yang terjadi di Afghanistan. Ketika dia membalaskan dendam teman-temannya yang dibantai oleh para teroris. Christina pun langsung menenangkan Joseph dengan memberinya sebuah pelukan. Di akhir film, Christina akhirnya berangkat ke Afrika. Namun Joseph sempat mengirim sebuah surat untuknya. Di surat itu, Joseph berjanji akan menjadi orang yang baik. Dia juga telah mengganti rugi uang demon dan membasmi para preman di jalanan. Dan kini Joseph memutuskan untuk kembali menggelandang lalu menghilang. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.